Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Wahyu Pradana, NIM 2019 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen basis data. Yang pertama, konsep basis data. Menurut Chow, basis data adalah sebagian kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep, database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Data dalam basis data bersifat integrate dan shared. Terpadu atau integrate, berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Dua berbagai data atau shared. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Sebagai bangunan, basis data memiliki jenjang sebagai berikut. Berikut adalah gambaran dari representasi data dalam tabel. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMPD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik dokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau SMPD. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Berikut adalah komponen-komponen sistem basis data adalah hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, dan terminal, dan sebagainya. Kemudian software, sistem operasi, ada Windows 9X, Windows 2000 XP, Linux, dan Unix. Software pengolahan basis data DBMS, ada Data Access, SQL, dan Oracle. Software program aplikasi, ada Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Dan basis data, tahu semua data yang diperlukan dipelihara dikelola oleh sistem basis data. Terakhir, pemakaian atau pengguna basis data yang disebut user. Peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengolahan data penggunaan komputer karena beberapa alasan. Dua, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam penyediaan informasi. Terakhir, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu mengatasi kerangkapan redundansi data atau yaitu penyimpangan data yang sama pada beberapa tempat lain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data, juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain, jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Ketika mengatasi kesulitan dalam mengakses data, memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya, menyusun format yang standar dari sebuah data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauannya harus sama. Penggunaan oleh banyak pemakai multi-file user sebagai database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna
multi-user, melakukan perlindungan dan pengawalan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Terakhir, menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Selanjutnya ada abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Database Management System atau DBMS yaitu berisi kumpulan koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat dari penggunaan DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengolah data dalam jumlah besar, untuk membantu melindungi data dari kerusakan yang disebabkan pengguna atau pengaksesan yang tidak sah, kemudian memudahkan dalam pengambilan kembali data, terakhir untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Selanjutnya keunggulan DBMS yaitu yang pertama kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kedua, kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Tiga, mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan menonton yang bisa membosankan. Terakhir, kekinian, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain. Pertama, merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kedua, kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Tiga, penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data yang dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Kedua, perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Yang ketiga, utilitas baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Kemudian ada arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun sekitar sumber ini untuk membantu programmer, komputer, dan pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Teknologi file dan database untuk digunakan, dan struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya seperti create table, create index, alter table, drop view, drop index. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi dan sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelum dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat
mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. 2. Menyisipkan informasi baru dalam basis data. 3. Menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe HTML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural HTML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasi data apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural dalam database 3 Workspace Bookspur. Sedangkan non-prosedural HTML itu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau VBA. Contoh perintah HTML misalnya insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL atau Data Control Language, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang. Contoh perintahnya misalnya grant, revoke, commit, dan rollback. Ketiga perintah bahasa tersebut, DDL, DML, DCL, saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut SQL atau struktur query language, yang pada prakteknya implementasi SQL sangat bervariasi. Tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress Informix, Oracle MS Access MySQL, PostgreSQL, RDB, dan Sybase. Berikut adalah tipe-tipe yang digunakan dalam DBS, dibedakan menjadi beberapa file. Yang pertama, file induk atau master file. File induk acuan, yaitu file induk yang rekornya relatif statis dan jarang berubah nilainya, misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. File induk dinamik, yaitu file induk yang nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering mutakhir sebagai hasil dari suatu transaksi, misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Kedua, ada file transaksi atau transaksi file. File ini bisa disebut file input, yaitu digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Ketiga, file laporan atau report file. Report file ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Keempat, file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan sebagai arsip. Terakhir, file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Berikut ada keamanan dari basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer, baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi dan dikuasai oleh seorang, atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, keamanan eksternal, yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman kerusakan fisik. Kedua, keamanan interface, yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Terakhir, keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Berikut teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara rekod-rekod yang ada dalam basis data, yaitu flat file, yaitu data terletak di dalam tabel tunggal, hierarchical atau menggunakan pola-pola induk anak, ada network, disebut juga DBTG, database task group, arcodactyl,
Governance on Data System Language. Nanti relasional terdiri dari tabel-tabel terminalisasi dengan file-file kunci sebagai penghubung relasional antara tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasional, yaitu DBS deduktif, DBS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, DBMS relasional universal. Namun teknik tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini. Sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan saling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki dua buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan kedua teknik relative diagram atau ERD. Berikut ada teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data yang melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah terdapat kesulitan dalam menambah, insert, menghapus atau delete, mengubah atau update, mengambil atau review pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah dan atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi sehingga pemakaian database mencapai optimal. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Pertama, model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Kedua, model data yang baik secara esensi adalah tidak berkedudukan atau rangkap. Terakhir, model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang field atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi fungsional atau fungsional dependensi. Setiap file memiliki kunci atau key. File berupa satu file yang dapat mengalami record. Kunci dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kunci primary atau primary key merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah file yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contohnya NIP atau nomor induk pegawai mewakili setiap pegawai yang nomornya tidak mungkin sama. Contohnya lain NIM atau nomor induk mahasiswa, nomor KTP atau NIK, nomor rekening, dan sebagainya. Kedua, kunci alternatif atau alternatif key merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai atau tidak terpilih sebagai primary key. Dan ketiga, kunci tamu atau foreign key merupakan satu atribut file yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Berikut ada juga teknik Entity Relational Diagram atau ERD, merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan atau penyimpanan. RRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data karena hal ini relatif kompleks. Dengan RRD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. RRD menggunakan sejumlah notasi simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara data. Pada dasarnya ada tiga macam simbol yang digunakan, yaitu entity atau entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat, sebagai contoh pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Kemudian ada atribut. Entitas memiliki elemen yang disebut atribut atau berfungsi mendeskripsikan karakter entitas, misalnya atribut nama, pegawai, dan entitas pegawai. Yang ketiga ada hubungan atau relasi. Sebagaimana halnya entitas, maka dalam hubungannya
harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antara entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya dalam kasus hubungan antara entitas pegawai dan entitas bagian departemen adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total jam kerja, gaji lembur. Jenis-jenis hubungan relasi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama 1 ke 1, yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B, atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Kemudian ada 1 M atau M ke 1, 1 ke banyak atau banyak ke 1, yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan jumlah entitas B, atau sebaliknya atribut kunci pada derajat relasi ini hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dari tipe entitas pada sisi N. Kemudian ada banyak ke banyak, yaitu jika sejumlah entitas berhubungan dengan sejumlah entitas B, atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai atribut relasi, tidak dapat digabungkan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu, baik sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Pertama, menuntun pengguna ulang komponen-komponen program sebelumnya yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Kedua, memudahkan dalam memelihara karena memiliki struktur yang runtut dan stabil. Ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem-subsistem yang dapat diguna ulang. Berikut ada konsep dan karakteristik objek. Yang pertama, konsep dasar tentang objek atau objek orient adalah sebagai berikut. Objek merepresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunak. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang bergabung dalam suatu kelas. Ada atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Kemudian operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkah lakunya. Kemudian ada antarmuka, adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep ekapsulasi. Kemudian ada komponen hampir tidak tergantung pada apapun yang merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Kemudian ada paket, adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Ada juga subsistem, adalah pemodelan elemen yang mempunyai data bahasa dari paket, seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas, seperti mempunyai tingkah laku sendiri. Tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lainnya yang dimilikinya.
Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek tersebut, yaitu asosiasi, asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, dan generalisasi dan realisasi. Dependensi adalah penggunaan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia, di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah hubungan membuat khusus ataupun umum, di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum, misalnya parent. Realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klasifikasi. Satu klasifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk membawa. Agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat mengumpulkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contohnya keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Semua pada kelas siswa pasti memiliki sebuah kelas jadwal masing-masing. Jadi setiap siswa salah satunya harus terdiri dari jadwalnya. Terakhir ada komposisi, adalah bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat dari kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Dari contoh agregasi di mana kelas siswa dapat berdiri sendiri, sedangkan adanya kelas jadwal harus bergantung dan hanya bergantung kepada kemunculan kelas siswanya dan hanya merupakan bagian dari kelas siswa. Kelas jadwal tidak dapat selalu muncul, tapi sewaktu-waktu dapat menemukan kelas siswa. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama ada abstraksi, adalah kemampuan manusia untuk menarik keserupaan dari antara objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Kedua ada pengkapsulan, merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Ketiga, modularitas adalah pemecahan suatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Ya, ada juga polimorfis, adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Dan juga ada hierarki atau pewarisan, adalah urutan dari aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.